Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perundang-undangan kesehatan. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian pelajari pada mata pelajaran ini, yang pertama adalah mengenai menerapkan hierarki perundang-undangan kesehatan dan kefarmasian serta bagian organisasi institusi kesehatan. Itu untuk aspek pengetahuannya. Sedangkan untuk aspek keterampilan, yaitu menggunakan hierarki perundang-undangan kesehatan dan kefarmasian serta organisasinya di institusi kesehatan sebagai acuan kerja. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kita mempelajari tentang materi ini, kalian diharapkan yang pertama itu mengetahui tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, mengetahui tentang peraturan perundang-undangan dan pengundangan, mengetahui tentang hierarki perundang-undangan, mengetahui tentang organisasi institusi kesehatan, dan memahami Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, jadi 5 tujuan ini yang diharapkan akan kalian pelajari pada pembelajaran ini. Nah, yang pertama mengenai Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ada beberapa istilah yang harus kalian pahami dalam undang-undang ini, yaitu yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua pengundangan. Peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh badan yang terkait yang berisi tentang norma hukum yang mengikat secara. Kemudian pengundangan. Pengundangan itu adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaga negara Republik Indonesia, tambahan lembaga negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah. Nah, jadi ini tata urutan peraturan perundang-undangan RI berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, yang paling tinggi, itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan yang tercantum dalam UUD adalah ketentuan yang tertinggi tingkatnya, yang pelaksanaannya dilakukan dengan ketetapan MPR, undang-undang atau keputusan presiden. Kemudian yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dari namanya saja tentu kalian bisa tahu bahwa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini adalah ketetapan yang dibuat oleh MPR. Kemudian tata urutan yang ketiga itu adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Undang-undang itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Perpu itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi, kalau undang-undang itu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh DPR, kemudian disetujui oleh Presiden. Kalau Perpu itu adalah peraturan perundang-undangan yang langsung ditetapkan oleh Presiden jika ada sesuatu yang memaksa. Artinya ada situasi genting, jadi DPR tidak sempat bersidang lagi dan Presiden memiliki kewenangan untuk membuat Perpu. Kemudian yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kelima itu adalah peraturan Presiden atau Perpres. Ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya itu adalah peraturan daerah provinsi atau Perdaprov. Ini dibuat oleh DPRD Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dan yang ketujuh itu adalah peraturan daerah kabupaten atau Perdakap.
Ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Nah, sepertinya tadi, tata urutan ini tidak boleh sampai terbolak-balik. Artinya nomor 1 sampai nomor 7 ini sudah disusun berdasarkan urutan yang paling tinggi, yaitu UUD 1945, dan yang paling rendah itu adalah Perdekap. Nah, ini alasannya kenapa hierarki tersebut tidak dapat dipertukar tempatnya. Yang pertama, itu telah disusun berdasarkan tinggi rendahnya badan pembuatnya. Kemudian yang kedua, itu ketentuan perundangan yang lebih rendah tingkatannya. Isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan tinggi. Kemudian bahasan selanjutnya itu adalah organisasi instansi kesehatan. Nah, ini yang berhubungan erat dengan kefarmasian. Yang pertama itu Kementerian Kesehatan RI, yang kedua Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang ketiga Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM, yang keempat Dinas. Untuk struktur organisasi Kementerian Kesehatan, ini dikepalai oleh Menteri Kesehatan bersama beberapa staf ahli yang ada di bawahnya. Untuk lebih jelasnya, kemudian yang kedua, struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Ini adalah Direktorat Jenderal yang berada di bawah Kementerian Kesehatan yang langsung berhubungan dengan kefarmasian. Kemudian yang ketiga itu struktur organisasi Badan POM. Badan POM ini dikepalai oleh Kepala Badan POM bersama beberapa inspektorat utama dan sekretaris utama. Kemudian ada 4 deputi yang ada di bawah Badan POM. Deputi 1 itu adalah bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Deputi 2 itu bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Deputi 3 itu bidang pengawasan pangan olahan, dan Deputi 4 itu bidang penindakan. Ini adalah struktur organisasi Badan POM yang terbaru. Dan yang paling bawah itu adalah unit pelaksana teknis. Unit pelaksana teknis ini berada di tiap daerah masing-masing, di provinsi dan juga kabupaten atau kota. Di buku catatan kalian, kemudian kirimkan melalui aplikasi Google. Nah, materi selanjutnya itu Undang-Undang Kesehatan. Sebelumnya, tentang kesehatan di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Namun seiring waktu, Undang-Undang Kesehatan ini mengalami revisi disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan kesehatan. Kemudian Undang-Undang ini pun direvisi menjadi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi Undang-Undang Kesehatan yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang. Ada beberapa istilah penting yang harus kalian ketahui di dalam undang-undang ini. Yang pertama itu tentang kesehatan, yang kedua sumber daya di bidang kesehatan, 3 perbekalan kesehatan, 4 sediaan farmasi, 5 alat kesehatan, 6 tenaga kesehatan, 7 fasilitas pelayanan kesehatan, 8 kesehatan, 9 obat, 10 obat tradisional, 11 upaya kesehatan, 12 pelayanan kesehatan promotif, 13 pelayanan kesehatan preventif, 14 pelayanan kesehatan kuratif, 15 pelayanan kesehatan rehabilitatif, 16 pelayanan kesehatan tradisional. Nah, dari beberapa istilah tadi, ada beberapa hal yang perlu ditekankan, yaitu upaya kesehatan atau pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Supaya mudah diingat, ingatlah arti dari beberapa istilah tersebut. Misalkan promotif. Promotif itu adalah promosi kesehatan. Jadi, pelayanan kesehatan yang bersifat promotif itu adalah pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat promosi kesehatan.
Contohnya itu poster atau brosur tentang kesehatan. Misalnya kalian berkunjung ke puskesmas atau tempat-tempat pelayanan kesehatan. Nah, di dindingnya itu misalkan tertempel poster mengenai cara mencuci tangan yang benar atau gejala penyakit malaria adalah sebagai berikut. Nah, itu adalah contoh dari pelayanan kesehatan yang bersifat promotif atau bersifat promosi kesehatan. Kemudian yang kedua itu adalah preventif. Preventif itu artinya pencegahan. Jadi pelayanan kesehatan yang bersifat preventif itu adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pencegahan. Contohnya vaksin atau imunisasi pada bayi. Kemudian kuratif. Kuratif itu artinya pengobatan. Artinya pelayanan kesehatan bersifat kuratif itu adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pengobatan, ditujukan untuk penyembuhan penyakit. Contohnya, jika kalian sakit, tentunya kalian minum obat sesuai dengan keluhan sakitnya kalian kan ya. Nah, kemudian rehabilitatif, artinya pemulihan. Jadi pelayanan kesehatan bersifat rehabilitatif itu adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna. Misalnya para pecandu narkoba. Para pecandu narkoba itu kan mereka cenderung mengurung diri. Tidak bisa bersosialisasi dengan orang sekitar. Nah, ketika mereka menjalani proses rehabilitatif atau rehabilitasi, itu diupayakan agar mereka dapat mengembalikan fungsi sosialnya ke masyarakat. Artinya agar mereka itu dapat kembali bersosialisasi dengan tetangga, kembali bersosialisasi dengan teman. Jadi itu fungsinya dari rehabilitatif. Jadi diingat, 4 istilah ini itu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Promotif itu promosi kesehatan, preventif pencegahan, kuratif pengobatan, dan rehabilitatif pemulihan. Nah, sekian dulu materi kita untuk bab pertama ini, yaitu tentang perundang-undangan kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.